wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar, di mana terdapat 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pengertian bahan ajar, lalu yang kedua ada tujuan dan fungsi bahan ajar, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis bahan ajar. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian bahan ajar. Jadi, konsep bahan ajar menurut National Center for Vocational Education Research Ltd, bahan ajar adalah segala sesuatu yang membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan implementasi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan ajar yang disiapkan, maka akan semakin luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan semakin baik. Nah, pada dasarnya, bahan ajar dibutuhkan baik oleh guru maupun oleh siswa. Oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dan disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh guru maupun siswa. Selanjutnya ada manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru. Antara lain, yang pertama diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Dan yang keempat, menambahkan khasan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi dan dapat membantu pelaksanaan pembelajaran. Adapun manfaat pengembangan bahan ajar bagi siswa antara lain yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran lebih menarik. Lalu yang kedua, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Lalu yang terakhir yaitu siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu mengenai tujuan. Adapun tujuan dari bahan ajar yang pertama yaitu membantu siswa dalam pembelajaran. Pada tujuan ini, bahan ajar dirancang untuk mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan bahan ajar yang jelas dan sistematis, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang sulit, mengakses pengetahuan tambahan, dan memperkuat hasil belajar mereka. Lalu yang kedua yaitu menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Dalam tujuan ini, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya visual, auditory, dan kinestetik. Dengan menyediakan beragam bahan ajar seperti teks, video, gambar, dan lain-lain, maka pembelajaran akan menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga, memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam tujuan ini, bahan ajar berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam mengelola kelas, menyusun rencana pembelajaran, dan
menyampaikan materi. Dengan bahan ajar yang terstruktur, guru dapat lebih fokus pada penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi tanpa harus membuat semuanya dari nol lagi. Dan yang terakhir yaitu keempat, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dalam tujuan ini, bahan ajar yang kreatif dan relevan dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Misalnya, bahan ajar dengan ilustrasi menarik atau disertai permainan edukatif dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, terlibat, dan antusias dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi bahan ajar, di mana berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Dalam pembelajaran klasikal, fungsi bahan ajar terdapat 3, yaitu pertama sebagai panduan, di mana bahan ajar membantu guru mengelola materi pembelajaran agar sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Lalu yang kedua, sebagai sumber informasi utama, siswa menggunakan bahan ajar untuk memahami konsep yang dijelaskan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga yaitu memastikan keseragaman, di mana semua siswa memperoleh informasi yang sama dari bahan ajar yang digunakan, sehingga meminimalkan ketimpangan pengetahuan di antara siswa. Lalu yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Adapun pembelajaran individual, fungsi bahan ajarnya terdapat 3. Yang pertama yaitu sebagai alat ajar mandiri, di mana bahan ajar memberikan penjelasan yang jelas dan langkah-langkah yang sistematis, sehingga siswa dapat memahami materi secara mandiri. Lalu yang kedua, menyesuaikan kebutuhan belajar. Siswa dapat belajar sesuai dengan kesempatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu memberikan umpan balik, di mana bahan ajar seringkali dilengkapi dengan latihan atau soal yang memungkinkan siswa mengevaluasi pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, di mana dalam pembelajaran kelompok, fungsi bahan ajar juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman diskusi, di mana bahan ajar menyediakan informasi dasar yang dibutuhkan untuk mendukung proses diskusi atau pemecahan masalah di dalam kelompok. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi, di mana bahan ajar mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi pemahaman, dan saling membantu dalam pemahaman materi. Lalu yang ketiga yaitu memfasilitasi tugas kelompok, di mana bahan ajar dapat berupa panduan tugas atau proyek yang membantu kelompok menyelesaikan tujuan pembelajaran mereka. Nah, baiklah, adapun kesimpulan dari materi tujuan dan fungsi dari bahan ajar yaitu bahan ajar memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, baik sebagai pedoman bagi guru maupun alat bantu bagi siswa. Dan secara keseluruhannya, bahan ajar dirancang untuk menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa, sehingga membantu pencapaian kompetensi dan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis bahan ajar. Jadi terdapat beberapa jenis bahan ajar menurut pandangan beberapa ahli. Yang pertama, bahan ajar menurut Hennig. Adapun bahan ajar menurut Hennig, yang pertama itu ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Contohnya seperti foto, diagram, display, dan model. Lalu yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan. Contohnya itu seperti slide, film strip, overhead transparencies,
dan proyeksi komputer. Lalu yang ketiga itu ada bahan ajar audio, di mana contohnya seperti kaset dan compact disc. Lalu yang keempat yaitu bahan ajar media komputer, contohnya yaitu computer mediated instruction dan computer based multimedia atau hypermedia. Selanjutnya yaitu bahan ajar menurut Ellington Dandridge. Adapun yang pertama yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya. Contohnya itu hands out, lembar kerja siswa, dan bahan belajar mandiri, serta bahan untuk belajar kelompok. Lalu yang kedua ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Contohnya itu ada flip chart, poster, model, dan foto. Lalu yang ketiga ada bahan ajar audio, di mana contohnya itu audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Lalu yang keempat ada bahan ajar video, contohnya itu seperti siaran televisi dan rekaman video tape. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu bahan ajar komputer, contohnya seperti Computer Assisted Introduction atau CAI. Jadi dari beberapa ahli tentang jenis-jenis pengembangan bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi dua bahan ajar besar, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.